Mobil tuh kosong di perempatan di Pluit gitu ya, bener-bener kosong, nggak ada apa-apa. Gue lagi jalan ujungnya perempatan, tiba-tiba mobil ngerem. Ini nafasnya dia ngeden banget, dia ngeri. Cuma ini soalnya nih yang gue rasain tuh nggak berasa geter apa-apa gitu ya. Iya. Nah itu ngeri sih anjir. Udah 140 guys. Bandung macet juga ya ternyata ya. Parah. Hari biasa. Ini hari Rabu loh. Kilometer 290 harusnya aman, nanti kita lihat. Tapi ya beginilah kondisinya. Harusnya sih bisa lah bolak-balik Bandung ya kan. Halo guys, selamat datang di channel Sotoy Motif Reborn gitu ya. Kita mulai bikin konten lagi di sini. Dan kali ini kita mau ngetes mobil ini. Ion UT, lu harusnya geraknya yang bagusan dong kak. Gitu, set. Nah ini kita mau ngetes Ion UT. Dan sebenarnya video ini gue pengen nyebutin kayak kekurangan-kekurangan yang gue rasakan setelah beberapa lama pakai mobil ini. Mungkin hampir sebulan gitu ya. Belum sebulan, tapi ya hampir sebulan. Dan sambil kita bahas, sambil gue pengen ngetes jaraknya. Karena kan harusnya jaraknya klaimnya 500 km, which is berarti harusnya Jakarta-Bandung bolak-balik nggak usah ngecas gitu ya. Walaupun gue agak ngeri juga sih setelah gue pakai, kayaknya nggak sampai 500 kilo juga. Tapi ya mungkin langsung aja kita akan cobain. Sekarang gue mau cari makan doang sama tim ST, tim Sotoy sekarang. Dan ya kita cari makan ke Bandung. Setelah itu kita balik lagi. Kita lihat bisa nggak balik lagi tanpa ngecas. Idi. Jadi guys, tadi gue mau ngomong apa ya? Perasaan gue ingat. Oh, harusnya sambil jalan gue ini kekurangan pertama gitu. Ya kita langsung sambil jalan aja lah. Jadi gue mau cari ini. Gue sering nge-save namanya Iga Galabag di Bandung. Nah ini dia nih langsung nongol. Namanya Iga Galabag. Sebenarnya kalau gue nyari Iga sih di Kelapa Gading juga ada ya. Nah ini kalau kalian lihat jaraknya itu harusnya ini kan 2 jam 18 menit. Jaraknya 142 km. Nah, di sini kalian bisa lihat 482 km. Jadi masih lumayan besar baterainya. Sep. Kita lihat aja bakal nyampe atau enggak, apakah kita ada butuh ngecas atau enggak. Tapi semoga aja enggak. Gila cok, Kita nyaman banget. sambil jalan. Kaki luas tuh. Kiri kanan enak, senderan enak. Ska. Ini video ngomongin kekurangannya. Oh iya, lupa gue. Iya. Tapi lu belum pernah nyoba juga sih ya. Pernah, Win. Lu nggak tahu juga kekurangannya. Mobilnya gila. Ini ada Kacau. sampah. Mungkin kekurangan pertama, kita nggak bisa atur nama mobil ya. Jadi ini bisa panduan suara, tapi gue harus manggilnya hello baby, I'm here. open the sunshade. Okay, sunshades is turned on. Nah maksud gue kenapa harus hello baby gitu ya. What can I do for you? Oke, kita sambil jalan. Gak ada bunyinya. Oh, damn. Dulu sih harga segini nggak bakal dapet, walaupun ini kita masuk ke kekurangan pertama. Walaupun tadi gue mention harga segini dulu nggak bakal dapet yang kualitas begini gitu ya. Tapi sebenarnya bukan masalah berapanya gue masih oke lah sebenarnya. Kalau JQ J5 nggak keluar, ini harganya 370 sama asuransi 363, harganya 363. Cuman karena gue dapet duluan, kan si Aldi itu booking duluan atau satu. Oh ya. Si Aldi booking duluan atau satu, dia nggak dapet, gue dapet duluan. Nah, gue sama Aldi diundang launchingnya JQ J5 Yang kemarin tuh. kemarin. Harganya 300 juta, speknya mirip ini anjir. Itu yang tinggi loh. Startnya 250. Aduh. Terus Aldi langsung cancel atonya. Dia karena dia belum dapat gitu kan, tarik SPK, dia ambil JQ J5 kampret. Dan di beberapa spesifikasi itu lumayan menyebalkan lah, karena si J5 itu baterainya sama ini 60 kW, powernya sedikit lebih besar, ini 150 kW, si JQ tuh 155 kW. Sama fast chargingnya ini tuh maksimal kalau speknya 80-an, tapi gue sempet ngecas itu sampai 90-an fast chargingnya kilowattnya. Sedangkan si JQ itu bisa sampai 130, jadi harusnya lebih cepat gitu ya kalau. Tapi ya itu kekurangan pertama adalah soal harganya gitu. Jadi ya lumayan banget lah, itu beda 70 juta gitu kan kalau, dan itu dapat yang versi tinggi lagi.
Ini ada versi bawahnya sih, CUT ini. Versi bawahnya tuh 325 kalau nggak salah. Sama gue tadi pengen jelasin, gue lupa buat ngomong. Jadi ini kan sebenarnya jaraknya bisa jauh nih, CUT nih. Dia klaimnya 500 km. Udah dites juga sama Om Fitra Eri, udah dites juga sama Om Mobi ke Semarang. Cuman kan mereka tuh tes mobil sampel waktu itu. Oke. Dan sekarang ini yang mobil delivery adalah versi CKD gitu kan. Katanya ada beberapa perubahan. Nah, gue pengen ngetes paling nggak baterainya masih sama jauhnya nggak, walaupun gue nggak ngetes di kondisi yang sama ya. Nah, yang kedua yang kekurangannya yang banyak dibahas orang juga kalau di mobil Aion. Sebenarnya beberapa brand Cina sih, tapi nggak semua karena BYD setahu gue nggak ya, beda. Yaitu adalah soal tombol fisik. Tombol fisiknya dikit banget. Tuh, lu di sini nggak ada, Iya, nggak ada apa-apa kan. Tapi sebenarnya gue pribadi nggak terlalu bermasalah sih. Nah, ini nih dia ada car control gini nih, dia dibikin shortcut gitu. Nah, ini kayak apa ya? Kayak kalau kita di iPhone tuh notification itunya kalau kita tarik, nah kurang lebih kayak gitu. Dan kita bisa atur juga apa aja yang ditaruh sini. Jadi walaupun gak ada tombol fisik sih, buat gue nggak ada masalah ya, karena dari sini tuh udah komplit banget. Wah, sekarang kita reviewnya POV dari gue ya. Kita lihat nih di MBZ. So far sih enak. Ya maksudnya pembandingnya kalau dari Navara kayak masih enakan Navara. Mungkin karena tinggi kali ya, kalau gejol-gejol nggak terlalu ini. Tapi dibanding Miret, ya jauh sih, ini enak banget dan senyap gitu kan. Ini maksudnya untuk ukuran 100 km per jam di MBZ sih nyaman sih, nggak. Ya enggak. Wah, bener. Bantingannya tuh nggak keras, tapi nggak ngayun-ngayun banget gitu. Shocknya bagus sih. Mungkin ya ini efek yang udah CKD kali ya. Karena yang lain tuh bilang waktu pakai unit review itu dia gandul-gandul gitu, belakangnya tuh kayak tuing gitu, ngecep trans, satset, doa, mimi, satset, set. Oh, promosi kelasnya Paim kali ya. Satset shoot guys, kalau kalian mau belajar videografi model gitu kan, dan serba satset, alatnya nggak perlu ribet, tapi karirnya melesat jauh gitu kan. Dan kita ada kode promo, cuman kalian baca aja di deskripsi atau gue taruh sini gitu ya, kalau mau ikut kelasnya Faim. Kalau kalian pakai kode promo kita itu lumayan membantu kita juga gitu ya. Ini khusus yang para videografer lah, karena ini kan channel mobil sebenarnya ya, cuman ini khusus yang doyan-doyan video aja gitu. Nah ini agak long nih, kita coba. Tuh enak dia ngelewatin patahannya nggak. Tuh enak. Nah ini ya, kita shoot pakai action cam semua nih. Kita lagi nggak bawa kamera profesional. Mungkin nextnya biar gambarnya lebih bagus. Tapi sekarang kita sambil ngetes nih action cam terbarunya DJI gitu. Kita nyobain ini yang agak jarang dikasih lihat. Jadi buat yang nggak tahu, buat ngaktifin cruise controlnya dia itu sampai ada logo dulu di sini. Dari gua kelihatan guys kan? Nggak tahu deh. Ini pokoknya ini logo kecepatan sama logo setir. Kalau dua-duanya udah nongol, itu berarti kita bisa buat pakai cruise control ADAS gitu. Dan kita tuas transmisi ini turunin ke bawah 2 kali. Kita coba ya. Bawah 2 kali, tek. Damn bro, gitu. Ngatur kecepatan bisa di sini. high risk situation. High risk situation. Ya, walaupun ya ini fitur-fitur pintar yang kita sih gak bakal pakai ya. Ini cuma seneng-seneng doang gitu. Tapi emang rasanya tuh bukan rasa tenang, mobilnya nyetir sendiri gitu. Bukan. Kalau di Indonesia tuh lebih jago drivernya lah gitu daripada teknologinya. Nah ini bisa kita nih. Oh my god, look at that shit man. Ini Navara sih dia ngeden banget, dia ngeri. Cuma ini soalnya nih yang gue rasain tuh nggak berasa geter apa-apa gitu ya. Iya. Nah itu ngeri sih anjir. Udah 140 guys. Tapi dia di limit, setahu gua nggak pernah bisa lebih dari 165. Tapi ini enak sih suspensinya sih. Di MBZ 140 rasanya begini. Goks. Enak. Padahal kita harus ngomongin kekurangan ya nanti. Oke. Pokoknya suspensi ternyata enak. Karena di sini gua baru ngetes juga, jadi gua baru wah enak juga. Oke, kita nunjukinnya di luar. Kekurangan yang selanjutnya. Ini sebenarnya seru nih kalau gue berdiri doang. Oh enggak, kalau hold power enggak. Kalau hold power dia fitur-fitur itunya mati. Cuman di versi CKD, kalau di review-review yang lain tuh belum ada. Tapi di versi CKD
bagasinya tuh jadi lebih kecil. Cuman kita jadi punya ban serep. Cuma gue sih kurang suka ya, karena sebenarnya ini bisa diturunin ke bawah dan dia tuh di kolongnya bakal ada lagi. Jadi ini jauh banget nih. Lihat deh. Gitu. Jadi di bawah nih ada ruang agak sia-sia untuk bawa ban serep. Lalu kekurangan yang berikutnya adalah bempernya gede banget. Jadi kalau kalian lihat dari bawah sampai sini, itu bemper guys. Nah ini nih plastik, ini bemper nih dari bawah. Karena kap mesinnya di sini, ya kan? Kapnya kecil. Nah problemnya sebenarnya nggak ada masalah dari segi desain, nggak ada masalah, fungsi nggak ada masalah. Cuma pas mobil mau digeser sama tukang parkir atau ya gue sendiri juga, gue sempet nyoba kan parkir paralel, dan pas mau dorong gitu ya, apa ini dauk gitu kan? Jadinya tuh kayak shit. Walaupun gue tahu sih ini crumple point gitu ya. Cuman kan kalau mobil biasa kita dorongnya kan kap kan. Kap tuh keras gitu. Ya walaupun tetap ada flex tapi keras. Ini tuh ya buat gue agak kurang gimana gitu. Walaupun secara desain sih sebenarnya oke-oke aja. Cuman yang jadi worry kalau misalkan gue nabrak di sini gitu ya, atau keserempet di mana, ya gantinya berarti kan sampai atas sini ya. Panelnya gede banget gitu. Ya itulah sedikit kekurangannya dari segi bodi. Tapi kita nikmati dulu tampang mobilnya sih keren ya. Sama mungkin buat teman-teman yang nggak tahu, dia tuh ukurannya gede sebenarnya. Tampangnya kecil tapi sebenarnya ukurannya gede, Wuling Cloud EV setahu gue. Tapi ya kurang lebih begitulah. Kita lanjutkan lagi perjalanan. Baterai sih tertulis masih bisa 390-an kilometer. Ini sebenarnya gue nggak ada masalah juga ya. Panoramic roof-nya tuh dia cuma separuh. Jadi di kepala penumpang belakang tuh udah enggak gitu kan, cuma separuh, cuma nyampe sini. Sebenarnya gue nggak ada masalah. Sampai akhirnya J5 keluar dengan harga 300 juta, speknya mirip, dia sampai belakang gitu, lebih berasa mewah. Tapi ya kalau kita ngadep depan gini, mewahan ini nggak mau kalah lah gue. Sibuk sendiri. Nah gini nih, set. Nah tampang gininya nih sebagai driver itu lebih enak. Karena ngaruh banget sih, lebih mewah, lebih memanjakan driver gitu ya. Sebenarnya penumpang juga bagus sih. Cuma maksud gini, sedikit gambaran aja. Gue tuh dulu mau ngambil VF3 juga, VinFast VF3. Pas gue pegang setir gitu, anjir setirnya jelek banget guys. Gitu. Jadi gue waktu itu, aduh enggak deh. Karena tampangnya tuh ganteng, buat dimodif-modif juga keren dan semi-semi off-road gitu kan. Cuma ya akhirnya juga Atos 1 keluar, dia harganya langsung berantakan, jauh lebih worth it Atos 1. Terus J5 keluar. Nah, itu yang masuk-masuk ke kelasnya dia lah, kelasnya si Ion UT. Gitu. Oh, sama. Nah, ini kekurangan yang harus gue inin lagi nih. Gue tuh selalu, jadi gue udah set nih di control panel gue shortcut untuk forward collision mitigation tuh gue matiin. Karena gue pernah mobil tuh kosong di perempatan di Pluit gitu ya, bener-bener kosong, nggak ada apa-apa. Gue lagi jalan ujungnya perempatan, tiba-tiba mobil ngerem. Kayaknya di Indonesia nggak cocok lah gitu, kondisi iklim, kondisi berkendara orang-orangnya tuh nggak cocok. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Oh sini sekarang. Nah ini juga kekurangan sih, dia kenapa nggak naruh persen aja ya? Gue agak sebel deh. Dia naruhnya tuh kilometer, dan gue rasa nggak terlalu akurat juga, cuma buat gambaran kita aja. Tapi ya itulah. Oh sama ini nih, bentar. Dia instrumennya sebenarnya asik lah, bisa diganti-ganti nih. Nah, bisa ganti-ganti, ada yang pinter, ada yang apa. Cuman dia kan bisa lihat tire pressure monitor nih. Cuma tire pressure-nya tuh pakai persentase, bukan pakai PSI. Dan itu gue sebel banget. Kita kena dapat hujan juga. Ya keluar kota nggak afdol lah kalau nggak hujan. Nah KM91. Nah, kita kena hujan di sini. Tapi gila sih, cozy banget. Hujan-hujan gitu kan. Tuh. Apalagi ya kekurangan yang mau gue omongin ya? Belum lah, nanti lagi lah. Malah enak gitu. Iya, malah enaknya ya. Oh mungkin gue mau cerita sedikit sih. Awalnya tuh gue agak bingung juga ya awal pakai mobil ini. Jadi kalau lagi macet, sebenarnya gue belum nemu kesimpulan juga, tapi kayaknya sih itu. Kalau misalkan terlalu deket kan sensor proximity kan. Nah ini bukan, dia kadang tiba-tiba nge-hazard tak 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 tak, dan hazardnya begitu, bukan hazard kalau kita nyalain kan tak 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 gitu, dia tuk 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 gitu. Itu kenapa Win? Kalau yang gua lihat kayaknya dia tuh itu ngasih warning kalau
ada kemungkinan mau ditabrak dari belakang. Jadi dia kayaknya ya nggak tahu, Iya. mungkin kalau ada sales atau orang Ion yang lebih ini atau pengguna yang Ion sebelum-sebelumnya, kayaknya dia kalau ada mobil itu approaching kita tuh cepat dan kayak rasanya riskan, mobil gua tuh ngasih tanda, Kasih tanda. buat mereka, sama buat guanya juga sih. Di guanya kan di layar nongol gitu, tak 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 tak. Cuman tidak ada notif apa-apa. Jadi gue tuh awal-awal tuh bener-bener nih kenapa sih dia suka tek 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 gitu. Sampai akhirnya kadang dia tek 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 tek. Nggak lama ada motor ngebut gitu, sung gitu. Tek 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 tek, ada mobil sung gitu. Ya ini kita fix sih, dapat real world experience gitu ya. Jadi mau nyari makan doang sore ke Bandung cuma kena macet ini nih, kena macet, kena hujan. Jadi harusnya valid nanti kalau misalkan kita bisa bolak-balik tanpa ngecas sih valid banget. So far 334 km lagi buat habisnya, maksud kapasitas si baterainya. Walaupun kayaknya tidak akurat. Ini kita nyampe 33 km lagi, sebenarnya nggak terlalu jauh, tapi macet. Jadi estimasinya sejam. Sebenarnya kita bisa sih kalau mau lihat kilometer berapa persen tuh? Oh 67. Bisa 67%. Cuma buat baliknya agak ngeri ya. Kursi belakang kurang rebah ya. Ya tapi kebanyakan hatchback begitu sih. Mirip juga kan nggak ini ya. Ya dibanding Navara masih lebih rebah ini. Cuma ya lihat tuh. Oh, nyaman tuh. Nggak nyaman itu, miring soalnya dia. Jadi tanda kurang rebah gitu. Sama garansi kurang jelas ya. Gua nanyain garansi, jawabannya tuh suka beda-beda gitu. Mungkin nanti Ionnya pusat gitu kalau mau klarifikasi. Karena katanya gue tanya tuh ganti pelek aja tuh garansi angus. Tapi ada yang bilang enggak gitu. Ganti pelek. Maksudnya kan. Oke, nih kita sudah sampai di tujuan. Di sininya masih 296 kilo ya tulisannya. Jadi harusnya sih kalau dari hitung-hitungan belum setengah. Jadi masih lebih dari 50% harusnya, kita lihat di sini. Tuh, 59%. Jadi kalau secara hitungan harusnya bisa ya kita sampai balik ya. Harusnya. Harusnya. Ya kita di Bandungnya juga ternyata ini kan agak tengah ya. Jadi lumayan jalan agak jauh juga dari tol. Ya, kita lihatlah nanti apakah bakal oke atau enggak. Oke, kita makan dulu deh. Oke guys, jadi mau makan dulu. Cuma gue gak bakal review makanannya sih. Nanti kayak kontennya Fitra Eri soalnya. Dan nggak tahu deh kalau makanan, takutnya kalau nggak enak bikin sakit hati. Tapi nanti kalau kita nggak review seolah-olah oh berarti nggak enak di situ. Ketahuan. Udah selesai, enak. Tapi enggak, ini dia terlalu rendah sih ininya nih. Nah, jadi sama trotoar tuh kena gara-gara ada hitam-hitam ya. Jadi agak susah buat masuk. Cuma ya sedikit concern aja sih. Nah, kita perjalanan balik sekitar 2 jam 39 menit estimasi, tapi kita nanti ada berhenti-berhenti lah, mungkin beli kopi gitu ya. 143 km. Jadi kalau secara angka harusnya sangat aman karena di sini 296 km. Jauh banget gitu ya perbedaannya. Cuman intinya kita belum nyampe Separo, jadi harusnya buat nyampe ke Cakung lagi itu aman. Dan ya mari kita jalan. Oke, ini kita di Pasteur. Nah ini kena macet ya. Jadi real condition. Nah ini lihat di maps kah. Tuh, wah buat ke tolnya. Ya ini emang perempatan buat ke tol sih. Sampai ujung sono kita kena macet. Nah kondisinya gini ya. Jadi real lah. Walaupun Bandung macet juga ya ternyata ya. Hari biasa. Ini hari Rabu loh. Gitu, jadi ya kita lihat lah. Tapi kilometer 290 harusnya aman. Nanti kita lihat. Tapi ya beginilah kondisinya. Harusnya sih bisa lah bolak-balik Bandung ya kan. Pede dulu gini. Di kotanya juga kita agak jauh kan tadi jalannya, dan kena macet juga. Ke sana kena macet, baliknya kena macet. Bisa. Harusnya bisa. Oke, ini kita udah masuk MBZ ya, arah balik. Ternyata jadi irit banget loh. Karena
pas di sono gue agak ragu buat balik, tapi pas balik nih anjir gue nggak ada range anxiety sama sekali karena limitnya harusnya ini baterai baru berkurang sedikit dari 50% ya. Ini limitnya di situ 235 km. Maksudnya range sisanya. Cuman nggak tahu ya, mungkin pas balik lebih nyantai gitu kan, nggak begajulan. Nih kaki gue juga lebih sekolah nih. Coba lihat nggak? Nah, lihat deh, dia tadi kan gue sampai 16,9 ya. Ini jadi 8 kWh per 100 km. Gila banget. Ini kenapa depan ngerem nih? Nih, pengen lulus kah? Nah ini, jadi menurut gue harusnya nggak ada masalah sih Jakarta Bandung. Ini sih gue balik nggak ngecas juga nggak masalah sih. Gue buat standby dulu kantor ngecas ya besok atau lusa gitu ya, kalau udah ada urusan keluar. Pede sih. Ya, tapi ini masih di MBC tuh. Nanti kita lihat lah pas nyampe kantor di angka berapa. Oke, itu aja guys. Ada telepon. Wis, kita udah nyampe. Nggak nyampe sih, belum. Udah deket di pintu keluar tol Cakung Timur. Nah ini biasa nih, ini kalau di Cakung nih soalnya arah pelabuhan, terus banyak pelabuhan, nggak tahu ya. Kalau dari dulu tuh gosipnya kalau macet gini pelabuhannya lagi ngambek gitu, lagi menyebalkan, antriannya tuh dilama-lamain. Terus lihat deh, tuh kita tinggal keluar doang nih. Bayangin gue dari Bandung nih, ini bisa lama di sini nih ntar nih. Walaupun di ini sih 23 menit ya, ya lama sih sebenarnya 23 menit buat nyampe kantor Esteh gitu kan. Tapi nah ini kebiasaan banget nih. Gue biasanya kalau dari Jakarta naik tol nggak keluar sini. Cuman tadi mapnya malah ngarahin ke sini, menyebalkan. Oh ya ini biar sekalian ngeliat lah. Sisa 100-an kilometer lagi. Oh jadi host. Apa namanya? Moon Knight. Akhirnya guys, kita sampai. Ya, sampai jelek ininya kamera ya. Jadi tadi itu kocak ya, kita ke Bandung gitu ya. Traffic paling menyebalkan adalah exit tol Cakung. Biasa aja kita macet di Bandung, biasa aja dari tadi. Iya. Gimana? Nih kalau di Cakung tadi sampai marah-marah gua. Dan tangannya heboh banget. masa? Pip gitu. Emang iya? Iya aja. Nih update dulu. Kita berhasil Jakarta Bandung tanpa ngecas, macet-macetan, masih sisa 178 km. Ya walaupun nggak mungkin sampai 100, tapi kayaknya jalan 120 kilo masih dapat sih. Gitu jadi. Ntar next mobil lo kita ngonten di Enggak. mobil lo datang ngonten. Nah ini yang ngambil atau satunya digagalin, di cancel. Jadi Jeku baru dia. jadi. Oh baru jadi. Baru jadi. Terus delivery kapan? Nggak tahu. Nah ini ada lagi nih. Kembali lagi di channel STMRIA. Kan mic-nya di sini. Jadi guys, balik lagi ke channel S. Jadi kenete gua. Jadi itu aja guys, sedikit perjalanan kita. Kalau soal range sih ternyata aman ya, sama sekali nggak ada masalah. Start dari sini, balik ke sini dari Cakung, kita ke Bandung, PP tanpa ngecas sama sekali, masih tersisa buat dipakai lagi besok gitu ya. Dan gue nyari casan nih keliling Jakarta juga tadi 170-an kilo, atau ya normalnya mungkin dapatnya 120 kilo ya, dapat lah gitu gue buat nyari casan kemanapun. Jadi so far mantep. Semoga apa yang dijelaskan soal kekurangan-kekurangannya tadi, walaupun kita banyak bahas kelebihannya juga gitu ya, semoga bermanfaat dan bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Silahkan taruh aja masukan channel Sotomotif ini kontennya mau kayak gimana ke depannya, dan ya semoga bermanfaat. Silahkan ditunggu komen kalian, tunggu konten kita yang lain yang bahas mobil. Oke.